warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sudah lama sekali rasanya ya kita tidak bertemu dalam pembelajaran by video. Sekarang kan bulan puasa ya anak-anak ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Meskipun kita belajarnya kembali daring lagi. Gimana puasanya? Ada yang bolong nggak? Nggak ada kan ya? Alhamdulillah, semoga kalian bisa lanjut puasa sampai nanti kita mendekati lebaran ya. Semoga nggak ada yang bolong-bolong, puasanya lancar terus. Oke. Nah anak-anak, hari ini Bu Guru menyapa kalian kembali dalam video pembelajaran yang hari ini kita akan bahas tentang tematik. Jadi pembelajaran tematik yang belum kita bahas yaitu pembelajaran subtema 3 di tema terakhir kita. Untuk materinya akan Bu Guru sampaikan melalui video ini. Jadi kalian tonton terus sampai akhir materi untuk video pembelajaran tematik subtema 3. Jangan sampai kelewatan ya. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam tentunya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya, kita harus menjaganya agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Salah satu contoh sumber daya alam yang paling banyak digunakan manusia adalah air. Air selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Kita harus menjaga ketersediaan air bersih agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Kewajiban menjaga air bersih dapat kita lakukan dengan cara 1. Mematikan keran air saat tidak digunakan. 2. Menanam pohon di pekarangan rumah. 3. Tidak membuang sampah ke selokan. 4. Mandi dan mencuci pakaian dengan air yang cukup. Dan 5. Tidak menebang pohon di daerah tandus atau kering. Menjaga ketersediaan air bersih tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat. Kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, tentunya kita tidak bisa mendapatkan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan. Kedua, gotong royong membersihkan sungai. Ketiga, membangun sarana kebersihan. Dan yang keempat, menanam bibit pohon di sekitar tempat tinggal. Tips wawancara. Apakah wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara, terdapat narasumber atau orang yang memberi informasi dan pewawancara atau orang yang mewawancarai. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan jika
ingin melakukan sebuah wawancara. Sebelum memulai wawancara, kita harus melakukan 1. Menentukan narasumber. 2. Menentukan waktu dan tempat. 3. Membuat daftar pertanyaan. Saat wawancara berlangsung, yang harus kita lakukan 1. Menemui narasumber tepat waktu. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Mencatat jawaban. Dan 4. Mengucapkan terima kasih. Setelah melakukan wawancara, maka yang harus dilakukan di antaranya merangkum semua jawaban, membuat kesimpulan, dan membuat laporan hasil wawancara. Pemanfaatan energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Energi alternatif berasal dari alam dan dapat digunakan secara terus-menerus. Contoh energi alternatif diantaranya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut, dan biomasa yang berasal dari sampah daun atau kotoran hewan. Kelebihan energi alternatif diantaranya, yang pertama, tidak menimbulkan polusi. Yang kedua, tidak mudah habis. Yang ketiga, mudah didapatkan. Dan yang terakhir, pasokannya melimpah. Energi alternatif adalah solusi bagi kelangkaan energi yang akan menjadi energi pokok di masa yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Agar sumber daya alam dapat terus kita gunakan, maka kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam. Cara menghemat sumber daya alam diantaranya, yang pertama, gunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, melakukan reboisasi di lahan yang gundul. Dan yang terakhir, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Mari paman
tadi video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Bagaimana penjelasannya Bu Guru, sudah paham belum kalian? Kalau ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung saat kita Google Meet ya. Nanti kalian bisa membuat list pertanyaan apa saja materi yang belum kalian kuasai atau apa saja hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Untuk tugasnya anak-anak jangan lupa nanti juga diperhatikan, kita akan melakukan Google Meet insya Allah untuk membahas subtema 3 ini. Jadi nanti tugasnya kalian bisa perhatikan saat kita Google Meet. Nah, itu saja untuk hari ini anak-anak ya. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat puasanya, jangan lupa belajar, sholat 5 waktunya jangan lupa dikerjakan, sholat duha juga jangan lupa dikerjakan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.